Ini adalah GWM Tank 300, satu lagi mobil dari GWM Indonesia yang masuk kelasnya kelas medium SUV. Dia tuh bakal jadi pesaing yang setara menurut gue ya sama Pajero Sport dan juga Fortuner. Tapi kalau di jalan raya, kayaknya mereka berdua mah lewat. Nah, kita bakal bahas secara detail gimana rasanya pakai GWM Tank mobil sebongsor ini di jalanan raya untuk penggunaan sehari-hari. Nah, pertama kali gua ngeliat, ini tuh kayak kecil mobil ini ya, tapi ternyata gede banget gitu ya. Untuk panjangnya aja itu sampai 4,7 meter, terus lebarnya 1,9 meter lebih, dan tingginya juga 1,9 meter. Jadi memang secara bobot secara tubuh tuh nih bukan sebuah mobil kecil, makanya ini pas banget disandingin sama dua SUV lawannya itu. Dia juga sama-sama pakai leather frame, dan udah gitu menariknya secara tampilan. Di saat banyak pabrikan-pabrikan lain ngasih SUV yang punya tampilan yang futuristis banget, Tank itu langsung kembali ke era klasik dari sebuah SUV. Kalian bisa lihat di bagian depannya, ini yang menurut gue tuh paling keren banget gitu ya, maco-nya juga dapet. Dia terinspirasi dari SUV-SUV Rusia, jadi mulai dari lampu bulatnya, terus grillnya yang dibikin, ini tuh aduh keren banget ya, gue suka banget. Walaupun dia klasik, tapi nuansa-nuansa dari futuristis tetap ada, kayak misalnya LED-nya ini dibikin keluar kayak gini ya. Ini kalau lagi nyala ini juga keren. Terus bumpernya juga walaupun dia kesannya klasik kayak gitu, tapi tetap ada nuansa-nuansa futuristisnya. Sementara kalau misalnya secara keseluruhan ini secara desain tuh dia mirip sama Ford Bronco. Jadi kalau misalnya secara geopolitik ini mobil sangat-sangat meresahkan karena dibikin dari Cina, terinspirasinya dari Amerika dan Rusia. Terus yang make gua orang Indonesia. Gokil kan? Kita ke samping. Nah, ini bagian sampingnya juga dia nggak monoton walaupun dia panjang kayak gitu ya. Pertama, over fendernya ini lebar banget, khas dari mobil-mobil Jeep gitu ya, dan dia memang diperuntukkan untuk off-road. Terus dia pakai pelek 17 inci yang profil ban itu tebal banget. Udah gitu di sini masih ada jarak travel yang cukup luas juga, ini sama untuk mengakomodir saat off-road. Terus spionnya ini juga klasik gini ya, kotak dan cenderung portrait gitu ya. Udah gitu dia tetap ada sen dan ada kameranya juga di sini. Jadi nuansa futuristisnya tuh tetap ada. Terus ada footstep. Ini juga dibikin aksen warna hitam dan ini kayak plastik-plastik basic gitu ya. Terus di sini ada tombol untuk ngebuka dan nutup, kuncinya juga ada gitu. Di bagian atasnya ada roof rack yang sama juga dibikin warna hitam sampai di bagian belakang. Nah, di sini kesan klasiknya juga dapat banget, terutama nih ada ban serep di luar yang dibikin telanjang kayak gini bannya. Covernya itu cuma ini doang dan sini ada kameranya tetap, lagi-lagi nuansa futuristisnya nggak ketinggalan. Terus udah gitu GWM Tank, di sininya HCV karena ini bukan mobil hybrid ya. Lampu remnya juga dibikin vertikal, walaupun ini sebenarnya udah full LED, tapi tetap dibikin kayak nuansa klasik. Termasuk kayak tuasnya juga nih klasik banget, dan bukaan pintunya pun dia masih menyamping kayak gini. Berat pasti karena ada ban serep juga, untungnya dia ada hidrolik yang bikin tenaga tuh nggak keluar begitu banyak lah gitu ya, untuk bukanya. Terus ini ada footstep juga. Dan lantainya itu rata untuk bagasinya. Dia juga 5 penumpang, jadi punya bagasi yang cukup luas di bawahnya. Sayangnya di bawahnya nggak ada space tambahan karena diisi sama baterai yang kapasitasnya itu sekitar 1,6 ya, 1,67 kWh. Cukup kecil tapi ini cukup lumayan untuk ngebantu dari sisi performa dan juga konsumsi bahan bakar. Terus ada dongkrak-dongkrak dan lain-lain ya, pokoknya toolkit-toolkit dan juga sebuah baterai yang ada di sini. Cukup lumayan. Nah, ini tuh nutupnya berat menurut cuy. Oke. Nah, kalau di bagian luar itu nuansa klasiknya kental banget, di dalam tuh sebaliknya. Jadi kita bakal disuguhin sama nuansa kabin yang futuristis banget. Dimulai misalnya dari setirnya, ini juga udah dibungkus kulit. Di sini ada kayak titaniumnya gitu, tombol-tombolnya juga cukup lengkap. Bahkan ada logo T-nya di sini ya, menandakan ini tank. Di sini ada kayak pedal shift yang gunanya untuk deselerasi yang bisa ngecas ke bensin, ke baterainya gitu ya. Terus ada 2 layar yang totalnya itu kalau salah sekitar 13 inci gedenya. Yang sini buat MID yang tampilannya jernih, bersih, terus udah gitu cukup lengkap dan nggak membingungkan. Semuanya tuh indikator-indikator bisa dengan mudah dilihat dari balik kemudi ini gitu. Sementara di bagian tengah ini kayak terintegrasi. Nah, ini buat infotainment yang juga kita bisa ngatur berbagai fitur-fitur yang ada di mobil ini. Untuk konektivitas sendiri juga ini cukup praktis, ada Android Auto sama Apple CarPlay, itu juga nggak ada masalah banget untuk konektivitasnya. Terus udah gitu
Di bagian bawahnya ini ada panel-panel sirkulasi AC yang dibikin, ya sebenarnya ini kalau balik lagi soal desain agak norak kalau menurut gua. Karena dia memang pengen nongolin nuansa kemewahan dari mobil ini. Harusnya ya nuansa kejantanan sih, bukan kemewahan kalau misalnya tank 300. Sama kayak ini, walaupun ini kelihatan mewah, kelihatan berkelas, tapi memang agak kurang masuk sama nuansa dari si mobil. Walaupun ya di atas nih asik nih, udah empuk-empuk semua, soft touch gitu ya. Terus di tengahnya ini yang agak unik, ada jam analog. Tapi di sekelilingnya itu ada tombol-tombol yang bisa ngatur traksi dari ban, bisa depan doang atau belakang doang atau empat-empatnya sekaligus. Udah gitu panel-panel AC-nya juga ada di sini, dan di bagian bawah ada wireless charging sama dua soket nih, soket USB yang Type A sama Type C. Udah gitu di konsol tengahnya, ini gue suka sama tuas transmisinya yang futuristis banget, kayak buat pesawat jet gitu ya. Dan ini dikelilingin sama yang tombol-tombol yang juga punya banyak fungsi, terutama misalnya buat kipas atau sirkulasi di joknya. Terus udah gitu ada rem parkir, auto hold, udah gitu ada kamera parkir. Pokoknya lengkap lah sama buat tank turun. Nah ini ada dua knob di sini. Pertama ini buat mode berkendara, jadi ada eco, ada apa. Pokoknya kalau nggak salah tuh ada 8 mode berkendara yang bisa kalian pilih ketika mobil ini tuh masih di mode default atau si AWD-nya yang aktif. Tapi kalau udah di 4L ini dia udah urusannya di sini nih, karena peruntukannya memang untuk jalan-jalan atau permukaan jalan yang udah mulai kayak off-road kayak gitulah. Dan mobil ini memang dirancang untuk off-road juga, jadi nggak cuma sekedar bisa dipakai di perkotaan. Gitu kira-kira. Terus udah gitu ada sunroof di atas yang jadi gimmick juga. Sama gue suka dari joknya, dia udah pakai kulit napa. Terus tadi juga gue bilang ada 4 lumbar support dan juga ada sirkulasi yang bikin kita tuh jadi nggak cepet gerah atau nggak cepet pegel ketika nyetir mobil ini dalam kondisi jarak jauh. Nah menariknya dia tuh pakai mesin yang sama kayak saudaranya ya, GWM Tank 500, dipakai mesin 2000 cc, 4 silinder, direct injection turbo. Jadi kalau di atas kertas ini harusnya lumayan bertenaga. Udah gitu ditambah sokongan dari motor listriknya tadi. Jadi kalau misalnya di total secara tenaga tuh dia bisa 340 horsepower dan torsinya itu bisa sampai 620 Nm. Itu gokil banget sih, dan memang ketika gua rasain di jalan, urusan performa sama sekali nggak ada masalah. Bahkan ketika dia berpindah dari mode EV ke mode bensin segala macam juga itu cukup halus, bahkan hampir cenderung nggak kerasa. Jadi sama sekali gue nggak menemukan kendala soal performa, mau itu nanjak, mau itu stop and go dan lain-lain. Ini mobil tetap aman jaya. Nah, terus gimana handlingnya? Nah, ini juga sebenarnya cukup mengejutkan gitu. Dimulai dari posisi duduknya ya, dia memang tinggi karena emang khas dari SUV, tapi memang buat pengaturannya itu ada udah elektrik di sini ya. Ada 4 option juga untuk lumbar supportnya. Jadi untuk nyari posisi duduknya itu cukup enak gitu. Visibilitasnya juga ke depan tuh kap mesin gitu tuh kelihatan, spionnya juga gede. Jadi kita bisa ngelihat sekeliling tuh dengan cukup baik. Nah, respon setirnya memang sama kayak kebanyakan mobil-mobil Cina gitu ya. Dia tuh cenderung enteng banget, tapi mungkin karena bannya itu lebar jadi agak berat, dan itu yang bikin maksud gua jadi lumayan ada feedback ketika dipakai. Jadi ini menurut poin plus lah gitu ya. Terus udah gitu dia kan leather frame gitu ya, leather frame kayak Pajero, kayak Fortuner gitu-gitu, dan Everest dan lain-lain lah. Cuma untuk goyangannya gitu-gitunya tuh body rollnya tuh lumayan minim gitu. Ketika kita coba manuver-manuver itu dia lumayan presisi, dan maksud gue ini cenderung lincah gitu untuk mobil sebesar ini. Tapi bisa jadi karena memang karakternya dia kan kayak Jeep gitu yang punya wheelbase yang pendek, jadinya untuk bermanuver tuh jadi lebih enak. Itu juga kenapa untuk urusan putar balik dan lain-lain dia radius putarnya tuh cukup baik juga, dan ada ditambah ada fitur tank turn. Jadi untuk kita belok-belok yang tajam yang apa tuh kebantu sama adanya fitur itu gitu. Nah, paling sisanya kayak misalnya rem ini memang agak sedikit keras dan kita harus beradaptasi gitu ya untuk bisa ngerasain feelingnya. Tapi sisanya secara overall ini mobil memang cukup fun to drive dan enak banget dipakai walaupun untuk harian di perkotaan yang cenderung padat gitu. Tapi ya dengan tampang kayak gini kan, Pajero Fortuner ya tadi yang gue bilang lewat jadi semua orang udah pasti ngasih jalan, dan secara sekilas tuh mobil Cina nya nggak kelihatan gitu. Orang pasti nyakain mobil dari mana nih, dari Eropa gitu ya, atau Eropa Timur gitu yang bener-bener udah keras banget kehidupannya gitu kan, kayak di Rusia. Oke
Oke, jadi tadi balik lagi secara performa ini sama sekali nggak ada masalah karena di atas kertas ya memang tenaga dan juga torsinya beneran superior banget. Udah gitu juga dia all-wheel drive ya, full time 4x4. Nah, konsumsi bahan bakarnya juga ini cukup lumayan karena secara bobot dia tuh kalau nggak salah sekitar 200 kilo lebih ringan daripada tank 500. Jadi dengan konfigurasi dan teknologi mesin yang sama, harusnya dia secara power vector rasionya tuh lebih rendah dan akhirnya konsumsi bahan bakarnya juga sedikit lebih irit daripada si tank 500. Jadi gua pakai di harian ini tuh bisa dapat sekitar 110, 109 lah. Itu 110 sampai 111. Jadi 11 km per liter. Ini cukup lumayan karena dibantu sama hybridnya itu tadi ya menurut gua ya. Ya, jadi inilah dia tank 300 yang menurut gue ini jadi spesial, terutama karena tampilannya gitu kan biar gimana pun orang Indonesia pasti selalu terpikat sama tampilannya dulu. Ini yang menurut gue dia punya satu keunggulan atau punya value lebih ketimbang kompetitor-kompetitornya yang sama-sama menawarkan sebuah SUV, even itu SUV hybrid atau SUV diesel turbo dan lain-lain lah, karena memang ini tampilannya yang bikin mobil ini tuh punya value kalau menurut gue. Secara harga sendiri ini juga sebenarnya mepet-mepet sama para pesaingnya, dia kisaran 830 jutaan kalau nggak salah untuk on the road-nya. Jadi pinternya GWM itu dia tetap ngasih sebuah mobil yang nggak cuma kayak fitur dan juga canggih, mesinnya juga bertenaga gitu, tapi dia juga bisa mempertimbangkan masalah harganya yang nggak murah sih ya, tapi juga nggak mahal. Nah kira-kira kayak gitulah. Kalau kalian ada komen-komen, sampai di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ini mobil keren banget.